Halo adik-adik semuanya. Di sini ada beberapa soal tentang persamaan kuadrat dan kita diminta untuk mencari penyelesaiannya dengan cara pemfaktoran. Oke, sekarang kita masuk pada soal nomor 1. Soalnya adalah x kuadrat tambah 15x tambah 56 sama dengan 0. Kemampuan dalam hal memfaktorkan sangat penting sekali dalam menyelesaikan soal ini. Berarti kalau kita infaktorkan X sama dengan 0. Dan di sini kita akan mencari bilangan apa untuk mengisinya ya. Titik-titik ini. Caranya bagaimana? 56 ini. Kuncinya ada di 56. Mencari perkalian bilangan apabila diperkalikan hasilnya 56 dan apabila ditambah hasilnya 15. Nah, bilangan apa itu apabila diperkalikan 56 dan apabila dijumlahkan menghasilkan 15. Tentunya bilangan itu adalah perkalian 7 kali 8. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan 7 dan 8 ini, coba 7 ditambah 8 hasilnya kan 15. Nah, berarti pasangan bilangan 7 dan 8 inilah bilangan yang kita cari. Berarti positif 7 kali positif, berarti X tambah 7 dikali X tambah 8. Ya, positif 7 dan positif 8. Sehingga di sini kita uraikan X tambah 7 sama dengan 0 atau X tambah 8 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 0 kurang 7. Artinya 7 ini pindah temani 0 sana ya. Atau X di sini 0, 8. 8 pindah temani 0 dari tambah 8 menjadi kurang 8. Karena pindah ruas sama dengan ya. Pindah ruas. Awalnya dari sebelah kiri sama dengan, ternyata 8-nya pindah ke sebelah kanan sama dengan. Sehingga dari tambah 8 menjadi kurang 8. Ini X sama dengan 0 kurang 7 hasilnya negatif 7. Atau X sama dengan negatif 8. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan 8. Kemudian kalau kita ingin tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka jawabannya adalah negatif 7 atau negatif 8. Nah, seperti itu jawabannya. Coba kita langsung lihat soal nomor 2. Nah, X kuadrat kurang 20X tambah 99. Kita tulis seperti ini lagi, X titik-titik, X titik-titik. Nah, sama dengan 0. Dan titik-titik ini kita akan mencari bilangan apa yang akan kita tempati di sini. Caranya perhatikan lagi 99. Bilangan apa yang diperkalikan sama dengan 99 tetapi hasil penjumlahannya adalah negatif 20 ya. Ingat, walaupun ini kurang 20 tapi bisa dianggap sebagai negatif 20. Nah, ini ya. Nah, ini bisa dianggap sebagai negatif 20. Jadi saya ulangi, bilangan apa yang diperkalikan sama dengan 99, tetapi kalau diperkalikan menghasilkan negatif 20. Bilangan apa itu? Kalau bingung mencari bilangan apa yang kita cari, berarti kita uraikan dulu. 99 ini bisa diperoleh dari 1 dikali 99. Jelas ya? Selain 1 kali 99, masih ada lagi? Tentunya negatif 1 dikali negatif 99. Nah, ini kan juga hasilnya 99. Kemudian selain itu negatif 3 atau 3 dulu, yang positifnya dulu. 3 kali 33. Kan gitu ya. 3 kali 33. Kemudian yang negatifnya negatif 3 kali negatif 33. Masih ada lagi 9 kali 11. 9 kali 11. Yang negatifnya berarti negatif 9 kali negatif 11.
Dari pasangan-pasangan bilangan ini kita akan mencari pasangan mana yang apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 20. Ini ada berapa pasangan bilangan yang kita dapat? Ada 6 pasangan bilangan ya. Ada 1 dan 99, ada negatif 1 dan negatif 99, ada 3 dan 33 dan seterusnya. Kita ingin mencari pasangan bilangan yang mana apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 20. Berarti kalau kita cari tentunya yang ini ya. Pasangan bilangan negatif 9 dan negatif 11. Kenapa? Coba kita jumlahkan negatif 9. Kalau saya jumlahkan dengan negatif 11 hasilnya ya negatif 20. Nah, berarti pasangan bilangan yang kita cari adalah negatif 9 dan negatif 11. Berarti sini tulis negatif 9 kemudian negatif 11. Jadi pemfaktoran dari X kuadrat kurang 20X tambah 99 sama dengan 0 adalah X kurang 9 kali X kurang 11 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini ya gampang, tinggal diuraikan lagi satu persatu. Berarti X kurang 9 sama dengan 0 atau X kurang 11 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 ditambah 9 atau X sama dengan 0 ditambah 11. X sama dengan 9 atau X sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya kalau bukan sama dengan 9 berarti X sama dengan 4. Kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian maka kumpulkan semua penyelesaiannya. Kita tulis dulu yang nilainya kecil 4. Kalau bukan 4 berarti 9. Nah, seperti ini ya. Inilah penyelesaiannya dan ini himpunan penyelesaiannya. Sekira jelas untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Nah, seperti ini. Ini berbeda dengan yang tadi. 1 dan 2 ya. Nah, ini X kuadrat, ini X kuadrat, ini negatif X kuadrat, ini nomor 3. Supaya gampangnya kita jadikan juga X kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Caranya kedua ruas kita kali negatif ya, negatif 1. Berarti ruas kiri kita kali negatif 1 dan ruas kanan kita kali negatif 1. Nah, ini masih negatif X kuadrat, kita jadikan X kuadrat. Caranya ruas kiri dan ruas kanan kita kali negatif 1. Berarti ini kita kali negatif 1 jadinya, kita begini saja ya. Negatif 1 kita kali dengan, nah, X kuadrat tambah 7X tambah 60. Berarti di sebelah kanan juga harus dikali negatif 1 kali 0. Negatif 1 kali 0. Nah, ini dikali negatif 1, negatif kali negatif X kuadrat berarti 1X kuadrat. Cukup ditulis X kuadrat. Negatif 1 dikali 7 berarti negatif 7X. Negatif 1 kali 60 negatif 60. Sama dengan negatif 1 dikali 0 berarti ya tetap 0. Nah, sekarang ini sudah seperti biasa yang kita kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Patokan kita adalah negatif 60 sekarang. Negatif 60. Negatif 60 ini kan kalau kita uraikan bisa negatif 1 kali positif 60. Kalau bukan 1 kali negatif 60. Kalau bukan 2 kali negatif 30. Kemudian negatif 2 kali 30. Kemudian 4 kali 15. Negatif 4 kali 15. Kalau bukan 4 kali negatif 15. Kalau bukan apa lagi? Banyak ya. 6 kali negatif 10. Wow, banyak juga. Negatif 6 kali 10. Masih ada lagi? Negatif 6 kali 10. Nah, ini hanya coretan-coretan saja kan. Kita akan memilih pasangan bilangan yang mana
yang dijumlahkan menghasilkan negatif 7? Ada ya? Kayaknya tidak ada ya. Atau masih ada lagi bilangan apa yang diperkalikan yang menghasilkan negatif 60? Oh, masih ada ya. 12 kali 5 belum ya? 12 kali 5 negatif 60 sama dengan, berarti negatif 5 dikali 12 kali 12. Kalau bukan negatif 60 sama dengan 5 dikali negatif 12. 5 dikali negatif 12. Kita akan mencari pasangan bilangan apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 7. Ternyata bilangan yang kita dapat adalah bilangan yang terakhir ya. Bilangan yang kita dapat adalah bilangan yang terakhir. Oke, kita tulis. Kita tandai dulu ya. Bilangan mana yang diperkalikan, bilangan mana yang apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 7. Berarti pasangan bilangan ini negatif 5 dan 5 dan negatif 12. Ini yang kita pilih. Kenapa? Karena apabila kita jumlahkan 5 ditambah negatif 12, hasilnya adalah negatif 7. Nah, jadi sekarang bisa kita tulis. Nah, ini X baru di sini titik-titik. Nah, sama dengan 0. Pasangan yang kita pilih tadi adalah 5 dan negatif 12 ya. Berarti positif 5, kemudian negatif 12. Negatif 12. Nah, kalau sudah seperti itu gampang lagi. Oke. Berarti tinggal kita uraikan. Berarti X tambah 5 sama dengan 0. Atau X dikurangi 12 sama dengan 0. Ini X sama dengan 0 dikurangi 5. Atau X sama dengan 0 ditambah 12. Ini X sama dengan negatif 5. Nah, atau X sama dengan 12. Jadi penyelesaiannya kalau bukan negatif 5 berarti 12. Kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian berarti negatif 5 atau 12. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Kalau ini penyelesaiannya. Oke, sudah 3 soal. Sekarang kita lanjut soal yang keempat. Nah, ini dia. Agak repot sedikit. 5x kuadrat tambah 23x tambah 12. Apa bedanya dengan soal-soal sebelumnya? Nah, ini dia. Kalau soal sebelumnya semua x kuadrat. Tapi sekarang di sini bilangan di samping x kuadrat bukan lagi 1, tapi 5 ya. Kalau tadi kalau seandainya masih 1 itu gampang. Tapi sekarang sudah 5. Nah, dan ini agak repot sedikit dalam menyelesaikannya. Kalau misalnya x kuadrat di sini tambah sekian-sekian, maka pemfaktorannya nah seperti ini kita tulis seperti ini ya. Nah, kita tulis seperti itu. Kalau di sini bilangan di samping x kuadrat adalah 1. Sekarang bukan 1 tetapi 5. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita tulis seperti ini. Ya, salah satunya kita tulis 5x dan salah satunya kita tulis x. Nah, seperti itu ya. Dan isinya di sini apa? Patokannya adalah 12. 12 itu, nah seperti tadi, kita mencari perkalian bilangan yang menghasilkan 12. Tetapi bukan lagi mencari perkalian bilangan apabila dijumlahkan menghasilkan 23. Kalau tadi kan mencari pasangan bilangan apabila diperkalikan hasilnya 12. Tetapi apabila dijumlahkan menghasilkan 23. Sekarang lain.
Sekarang mencari pasangan bilangan apabila diperkalikan 12 tetapi yang memenuhi seperti ini. Perkalian luar ditambah perkalian dalam hasilnya sama dengan 23. Ya. Itu yang kita cari. Saya ulangi, perkalian luar dikali perkalian dalam hasilnya harus menghasilkan B ini atau 23. Misalnya ini. Anggaplah saya pilih pasangan bilangan 2 kali 6 misalnya ya. Berarti di sini saya tulis positif 2, kemudian positif 6. Apakah kalau saya perkalikan bagian luar dan bagian dalamnya ini sama dengan 23? Nah, berarti misalnya 5x kali 6 berarti 30x. Kan begitu ya? 30x. Kemudian 2 kali x, 2x. Kalau saya jumlah, 30 tambah 2 berarti 32x. Nah, berarti bukan ini yang kita inginkan. Karena yang harus kita dapatkan adalah yang menghasilkan 23x. Berarti pasangan positif 2 dan 6 ini bukan. Oh, belum tentu bukan ya. Kita tukar lagi. Bagaimana kalau di sini 6 dan di sini 2 ya. Saya tukar. Di sini 2, di sini 6. Kalau ditukar berarti sama ya kalau ditukar. Oh, bukan ini tadi ya. Di sini 6 dan di sini 2. Nah, coba perkalikan bagian luar, 5x kali 2 berarti 10x. Kemudian 6 dikali x, 6x. Saya jumlahkan 16x. Berarti bukan ini yang kita pilih. Bukan pasangan 6 dan 2. Karena seperti ini. Apabila diperkalikan antara perkalian dalam dan luar, tidak menghasilkan 23x. Apakah masih ada lagi? Coba kita pilih pasangan apa lagi? 3 kali 4 misalnya. 3 kali 4. Kita pilih pasangan 3 kali 4. Berarti positif 3 dan positif 4. Nah, memang agak rumit sedikit kalau bilangan di samping x kuadrat bukan 1. Berarti di sini. Positif 3 dan positif 4. Positif 3 dan positif 4. Coba kita perkalikan bagian dalam. Berarti 20. 5x dikali 4 berarti 20x. Coba perkalikan bagian ini. 3 kali x berarti 3x. 3 kali x. Dijumlahkan 20x tambah 3x berarti 23x. Nah, benar ya. Berarti inilah pemfaktorannya. 5x tambah 3 dikali x tambah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita uraikan lagi. Seperti sebelum-sebelumnya. 5x tambah 3 sama dengan 0. Atau x tambah 4 sama dengan 0. Berarti 5x, 3-nya pindah ke sana, berarti dari tambah 3 menjadi kurang 3. Nah, kurang 3. Atau x sama dengan 0 dikurangi 4. 5x sama dengan negatif 3. Atau x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 3 dibagi bilangan di samping x, berarti negatif 3 per 5. Atau x sama dengan negatif 4. Berarti penyelesaiannya kalau bukan x sama dengan negatif 3 per 5, berarti x sama dengan negatif 4. Kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaiannya, berarti negatif 3 per 5 atau negatif 4. Nah, itu dia. Nah, agak rumit sedikit dia kalau bilangan di samping x kuadrat bukan 1.
Coba kita lihat soal nomor 5 misalnya. Nah, ini dia. Berarti kita tulis pemfaktoralnya seperti ini. Ini juga bilangan di samping x kuadrat bukan 1 ya, tapi 2. Berarti kita tulis seperti ini 2x. Kemudian di sini x. Salah satunya saja yang kita tulis 2 ya. Nah, dan isinya di sini apa? Patokannya ya 28 ini. 28 ini kan bisa saya tulis menjadi, nah, pasangan bilangan apa apabila dijumlahkan antara perkalian luar dan dalamnya hasilnya negatif 15x. Misalnya saya ambil 2 kali 14 misalnya. Berarti positif 2, positif 14. Nah, ini tidak mungkin menghasilkan negatif 15x ya. Saya pilih yang menghasilkan negatif. Saya pilih yang menghasilkan negatif kira-kira berarti coba 28 sama dengan negatif 2. Nah, kali negatif 14. Ini kan juga 28 ya hasilnya. Berarti di sini tulis negatif 2, kemudian negatif 14. Coba kita perkalikan bagian luarnya. 2x kali negatif 14 berarti negatif 28x. Kemudian negatif 2 kali x, negatif 2x. Dijumlahkan negatif 28 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 30x. Berarti bukan ini yang kita inginkan karena hasilnya negatif 30x. Sementara yang kita butuhkan yang menghasilkan negatif 15x. Kalau tidak seperti ini berarti kita bisa tukarkan ya. Kita bisa tukar. Di sini negatif 14, di sini negatif 2. Berarti di sini negatif 14, di sini negatif 2. Coba kita perkalikan lagi. 2x kali negatif 2, negatif 4x. Negatif 14x, negatif 14 dikali x, negatif 14x. Dijumlahkan negatif 28x. Berarti bukan ini lagi yang kita inginkan. Sudah kita bolak-balik, tidak ada yang pas. Berarti pasangan negatif 2 dan pasangan negatif 14 bukan itu yang kita cari. Kita cari pasangan bilangan yang lain. Apakah masih ada? Kita cari. Tentunya kita harus cari yang perkalian negatif dengan negatif ya. Karena kalau positif dengan positif, tidak mungkin kalau dijumlahkan menghasilkan negatif. 28 ini 4 kali 7 ya. 4 kali, berarti negatif 4 kali negatif 7. Berarti di sini kita tulis negatif 4. Negatif 4 kali negatif 7. Coba 2x kali negatif 7, negatif 14x. Kemudian negatif 4 kali x, negatif 4x. Wow, 28x juga jadinya, negatif 28. Berarti bukan. Tukar lagi. Tukar lagi. Negatif 7 dan negatif 4. Negatif 7 dan negatif 4. 2x kali negatif 4, negatif 8x. Negatif 7 kali x, negatif 7x. Nah, ini ternyata. Negatif 15x pas. Berarti yang kita pakai ya negatif 7 dan negatif 4. Oke. Ini saya coret. Dan kita sudah dapatkan pemfaktoralnya. Kalau sudah dapatkan, ya tinggal diuraikan seperti biasanya. Berarti 2x kurang 7 sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 0 tambah 7 atau x sama dengan 0 ditambah 4. Berarti 2x sama dengan 7 atau x sama dengan 4.
X sama dengan 7 dibagi bilangan di samping X, 7/2, atau X sama dengan 4. Berarti himpunan penyelesaiannya kalau bukan 7/2 berarti 4. Nah, gampang ya. Hanya pada saat penfaktorannya yang agak rumit sedikit. Sekarang kita lanjut soal yang ke-6. Nah, perhatikan soal ini berbeda lagi dengan soal sebelumnya, di mana bilangan di samping X kuadrat ini adalah bilangan negatif. Kita upayakan supaya bilangan di samping X kuadrat ini adalah bilangan positif supaya penfaktornya gampang. Berarti kedua ruas kita kali dengan negatif 1. Berarti negatif 1 dikali negatif 3X kuadrat tambah 14X tambah 5. Kemudian di sebelah ruas kanan juga kita kali dengan negatif 1. Nah, berarti negatif 1 kali negatif 3X kuadrat berarti hasilnya 3X kuadrat. Negatif 1 kali 14X, negatif 14X. Negatif 1 dikali 5 hasilnya negatif 5. Kemudian ini hasilnya 0. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tulis 3X, titik-titik, kemudian X baru titik-titik, sama dengan 0. Nah, ini yang kita lihat negatif 5. Negatif 5 ini bisa 1 kali negatif 5 atau kalau bukan negatif 1 kali 5. Kita pilih pasangan bilangan mana apabila perkalian dalam dan perkalian luarnya menghasilkan negatif 14. Coba kita pilih yang ini dulu, 1 dan negatif 5. Berarti positif 1, negatif 5. Coba kita lihat perkalian luarnya dengan perkalian dalamnya. Kalau kita jumlahkan, 3X dikali negatif 5, negatif 15X. 1 dikali X berarti X. Dijumlahkan negatif 14X. Ya, sama ya dengan ini. Berarti kita tidak perlu lama-lama. Jadi yang kita inginkan adalah pasangan bilangan positif 1 dan negatif 5. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita uraikan. Berarti yang ini 3X ditambah 1 sama, nggak usah pakai kurungnya. 3X tambah 1 sama dengan 0. Atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti ini 3X sama dengan 0 dikurangi negatif 1. Atau X sama dengan 0 ditambah 5. Ini 3X sama dengan negatif 1. Atau X sama dengan 5. Berarti ini X sama dengan negatif 1 dibagi bilangan di samping X, yaitu 3. Atau X sama dengan 5. Inilah penyelesaiannya. X sama dengan negatif 1/3 atau X sama dengan 5. Kalau kita mau tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, berarti negatif 1/3 atau 5. Nah, inilah penyelesaiannya.